Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita menyambung ke Bang Ihsan. Bang Ihsan tadi dikatakan sama Mas Heri kalau memang dari perorangan dalam arti nanti Panji Gumilang, pimpinan dari Ponpes Al Zaitunnya yang mungkin akan berurusan dengan pidana begitu ya. Nah, nantinya kalau melihat kalau di mungkin pondok pesantren ini kan pasti lekat mungkin budayanya, ajaran agamanya atau mungkin keyakinannya ini kan doktrinnya dari pimpinannya begitu ya Bang ya. Kalau memang ternyata ini sudah mendoktrin sampai ke dalam pondok pesantren, apakah memang harus semuanya kalau menurut Abang? Ya, jadi gini, proses di hukum itu ketika kami membuat laporan akan ada pemeriksaan lanjutan. Nah, kami baru lapor kemarin hari Jumat malam dan ini baru Sabtu, Minggu, Senin. Dan saya pikir tadi melihat dari running text TP1 bahwa Kapolri sudah meminta untuk menindaklanjuti segera laporan. Menindaklanjuti? Ya, artinya dalam beberapa hari ini akan dengan gerakan cepat polisi akan segera merespon. Karena ini terkait karena ini terkait dengan kondisi negara. Indramayu ini adalah sentral untuk daerah Jawa Barat, Lampung. Nah, kalau kita paham petanya itu kan Jawa Barat, DKI, Lampung kan, itu kan pergerakannya mereka Al-Zaitun ini. Nah, kalau seandainya saudara Panji Gumilang diperiksa dan kemudian tahapan-tahapan ini berjalan, saya pikir kondisi akan cooling down. Nah, ini yang kemudian kita diskusikan. Kenapa kami dari Forum Advokat Pembela Pancasila nggak mau masuk ke isu-isu lain, masuk ke personalnya saudara Panji Gumilang? Karena kami berharap ketika Panji Gumilang ini diproses, yang di bawahnya ini akan dengan sendirinya menurun eskalasinya. Walaupun sudah ada doktrin mungkin yang melekat misal begitu ya. Jadi gini, yang namanya doktrin itu sudah bercampur dalam setiap aktivitas dan kegiatan. Itu nggak bisa dilepaskan begitu saja. Tapi yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana tahapan-tahapan itu dilakukan. Yang pertama adalah memberikan proses kepada personal yang diduga memberikan pengaruh-pengaruh yang tidak baik kepada lingkungan pesantrennya. Ya. Nah, ketika ini diproses, saya yakin bahwa di bawahnya akan hati-hati nih, akan bertahan. Artinya melihat, akan mengamati apakah ini berproses atau berhenti. Kalau berproses, mereka akan hati-hati. Kalau berhenti, mereka akan tepuk dada. Nyata benar, nggak ada yang sanggup menyentuh mereka. Ini aja ujiannya. Kalau seandainya besok ini tidak berproses, orang akan melihat memang dari dulu 2011 dilaporkan, 2002 investigasi, 2020 dilaporkan, itu nggak mempan kan? Nah, ketika sekarang 2023 keributan mulai dilaporkan lagi, kalau kemudian berhenti juga, maka jadi pertanyaan memang untuk urusan-urusan isu yang terkait dengan keributan-keributan ini beda dengan isu yang lain ya. Kalau isu yang lain kemudian dia pernah dipidanakan, itu urusan lain. Tapi ketika kaitan dengan isu kemaslahatan umat ini tidak berproses, maka saya pikir di dalam akan berkembang doktrin ini mengatakan bahwa ternyata untuk urusan hukum ini nggak persoalan. Nah, kita tidak sampai ke arah sana gitu misalnya ya, dengan kita berbaik sangka saja mungkin ini berproses gitu ya. Nah, ketika ini berproses secara personal tadi, perlukah negara atau harus menunggu inkrah dulu persidangan si personal ini baru masuk ke institusi ini, atau bisa dari sekarang negara mungkin masuk ke institusi ini begitu loh? Oh, ini dua hal yang berbeda ya. Nah, itu dia. Dua hal yang berbeda. Tanggung jawab personal dengan pelanggaran administrasi itu dua hal yang berbeda. Nah, pelanggaran administrasi itu tanggung jawab institusi, bukan personal. Nanti bagian-bagian yang berwenang akan melakukan asesmen lebih dalam. Kalau ditemukan pelanggaran, itu larinya bukan kepada kepolisian, tapi lari kepada kementerian-kementerian yang memberikan izin atau bertanggung jawab secara administratif. Itu bukan tanggung jawabnya saudara Panji Gumilang, tapi tanggung jawab yayasan dan sekolah secara keseluruhan. Jadi saya pikir ini tidak ada hubungannya. Dia tidak akan saling mempengaruhi. Kalau seandainya saudara Panji Gumilang diproses, kemudian ini berjalan, itu nggak akan ada hubungannya. Kalaupun saudara Panji Gumilang kemudian diperiksa terkait dengan administrasi, itu dia diminta pertanggungjawaban ke administrasinya. Tapi di administrasi ini kan ada perangkatnya, bukan dia sendiri. Di dalam struktur dia itu kan kalau misalnya ada ajaran yang menyimpang tadi, gitu loh. Artinya kan mungkin kan negara kan harus meluruskan lagi lembaga tersebut misalnya begitu, Bang. Nah, ini yang harus kita luruskan.
ajaran ini itu formal dilegalkan dalam lembaga atau itu adalah kemudian semacam seruan dari personalnya saudara Panji Gumilang. Nah ini Tapi Bang kenapa Ihsan kami lama di kantor polisi? Melihatnya hanya sosok Panji Gumilang ya, dalam arti di dalam pondok pesantren itu tidak ada sesuatu hal yang menyimpang akibat mungkin doktrin dari Panji Gumilang. Ya, jadi ini yang saya lakukan kemarin di kantor polisi. Jadi perwira-perwira itu dengan kami diskusi berapa lantai kita turun naik itu, karena memang di samping kehati-hatian, polisi juga kesulitan membuktikan, mencari bukti yang terkait dengan bagaimana sih kita memulai proses ini untuk membuktikan bahwa person dan lembaga ini diduga ada pelanggaran dan ada unsur pidana di dalamnya. Kan 3 hal tadi yang disampaikan oleh Bang Ihsan kan kepada perwira polisi tadi kan sebetulnya sudah jelas kan. Yaitu setelah kita meyakinkan, memberikan bukti-bukti yang cukup kuat. Artinya kan gini, ketika kita datang ke kantor polisi, itu tidak serta-merta kemudian laporan Langsung kita begitu. meyakinkan. Oh, Ya, oke. Saya akan harus datang dicari juga. ke cybercrime untuk melaporkan ITE-nya. Ternyata tidak ada di situ. Setelah kita dari habis Jumat itu sampai maghrib nggak ditemukan, Ya. sampai menjelang maghrib kita turun ke lantai pidum itu karena memang nggak mudah. Baik. Iya. Artinya gini, jangan sampai kita buat laporan, kemudian ternyata laporan kita itu Tidak diproses. bukan tidak diproses, secara hukum itu tidak Tidak sah. cukup kuat. Oke. Artinya kita melaporkan orang yang kemudian tidak ada kaitan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam undang-undang ITE-nya. Baik. Nah ini yang bahaya. Ya. Kalau saya laporan ternyata kemudian mental di undang-undang ITE kan yang kena saya. Nah, coba kita minta tanggapan dari Mas Heri. Mas Heri sudah cukup jelas tadi yang dikatakan oleh Bang Ihsan sendiri begitu ya. Kalau dari sisi Bang Ihsan memang fokus kepada sosok dari Panji Gumilang, tapi ya tidak menutup kemungkinan juga bahwa nanti ternyata tidak hanya Panji Gumilang tetapi juga pengelolanya atau yayasannya juga ternyata ada pelanggaran-pelanggaran di situ, Pak. Iya, ini kan harus ada audit investigasi lebih mendalam ya. Dan memang sudah diterjunkan mereka yang punya keahlian di sana. Kalau saya tidak salah mencatat, ada tim dari MUI juga yang sudah diturunkan, dan itu kapasitasnya menurut saya bisa menyatakan ini right or wrong-nya di situ. Termasuk yang dilakukan oleh Pemprov Jabar saat ini. Betul, termasuk oke. Pemprov Jabar, karena ini kan bagian dari kerja banyak orang ya, bahwa ini Artinya bisa ditindaklanjuti oleh pihak polisian. seharusnya bisa dengan data-data yang dimiliki, karena sebenarnya kan mengumpulkan alat bukti tadi kan minimum 2, dalam hukum pidana kan 2. Ya. Maka keterangan saksi kah yang dibutuhkan di sana, atau keterangan surat, atau dalam hal ini alat bukti surat dalam konteks pasal 184 KUHP kan bisa dipakai. Nah, tinggal kalau memang dimungkinkan si tersangka tadi dimintakan, kalau sudah dijatuhkan vonis bahwa dalam tanda petik vonis ini adalah proses penyidikan dinaikkan, maka kan orang tersebut juga harus diminta konfirmasinya. Informasi di berita acara pemeriksaan itu kan akan semakin menguatkan nantinya. Ini kan proses lanjutan dari satu sistem peradilan pidana ke depan. Nah, tapi dugaan-dugaan tadi itu kan disinyalir kuat dengan adanya laporan. Kan Di laporan disertai bukti. Ya, tindakan dari delik biasa yang dalam konteks ini adalah dilaporkan oleh teman-teman tadi, itu kan dalam konteks untuk meluruskan apakah ini masuk kategori pidana atau tidak. Karena bicara tentang pidana itu, Bang Fadil adalah bicara dalam konteks menjaga ketertiban masyarakat atau umum. Nah, sehingga ketika ada kegaduhan, dan mohon maaf mayoritas masyarakat Indonesia itu kan pemeluk agama Islam, ini kan jadi satu hal yang memang perlu untuk jadi perhatian. Bukan hanya Islam, tapi agama lain yang kemudian diakui oleh pemerintah saja kan dilindungi oleh negara. Nah, sehingga dalam hal ini hak-hak semacam itu juga perlu untuk disuarakan. Nah, karena sekali lagi ini hal yang mungkin terlihat sepele ketika disampaikan hanya dari yang bersangkutan dengan keluarganya saja. Tapi ketika sudah masuk ke ranah yang sifatnya publik, maka negara memang punya tanggung jawab moral dan hukum untuk turun menjelaskan ini kepada masyarakat dan membuat ini menjadi terang benderang saja, gitu. Oke, kita tunggu ya bagaimana nanti perkembangan dari proses polemik Al Zaitun. Terima kasih banyak Mas Heri, terima kasih banyak Bang Ihsan, terima kasih. Mas Heri, sudah terima kasih. hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu, assalamualaikum.